Kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore ya. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan. Sebetulnya yang kedua ini ya, tapi minggu lalu saya berhalangan, jadi ini pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita akan sedikit perkenalan saja dulu ya. Jadi kita membahas mengenai kontrak kuliah dan perantar dulu untuk manajemen pemasaran. Jadi saya pernah mengajar di kelas ini ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, sudah pernah pas semester 2. Berdua ya. Oke. Untuk semester ini saya mengaku mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi untuk sebentar saya share dulu. Jadi untuk pertemuan eh, di semester ini ada 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah dengan eh, UTS dan UAS ya. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Untuk kehadiran, ini minimal kalian harus mengikuti perkuliahan sebanyak 75% dari 14 kali pertemuan. Jadi nanti diperkirakan sendiri ya, 75% ini berapa, dari 14 kali pertemuan itu berapa kali tetap muka minimal. Ya. Kemudian untuk penilaiannya, untuk kehadiran sekali lagi ini tidak masuk di penilaian. Jadi kehadiran hanya untuk boleh tidaknya kalian mengikuti ujian, ya, terutama UAS. Untuk penilaian ada 3 unsur di sini, ada tugas, UTS, dan UAS. Jadi kehadiran tidak masuk di penilaian, di unsurnya di penilaian. Untuk tugas di sini 10%, bisa tugas individual maupun kelompok. Kemudian UTS ini persentasenya 35% dan UAS-nya 55%. Jadi terbesar ini di sini ada di UAS, usahakan kalian mengikuti UAS dan UTS ya. Untuk keaktifan di kelas juga nanti akan saya tambah nilai. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan ceramah atau presentasi, kemudian ditambah dengan diskusi ya, diskus dengan mahasiswa, harus ada interaksinya. Jadi saya menilai keaktifan mahasiswa di kelas. Untuk alat bantu pembelajaran, kita menggunakan OHP dan papan tulis, LCD dan papan tulis ya, whiteboard. Nah, di sini ada saya sajikan untuk materi dan selama 14 kali pertemuan. Nanti bisa juga dilihat di Siakat ya, atau nanti saya masukkan di e-learning. Cuma belum selesai saya enroll di kalian kalian, jadi belum bisa saya upload di e-learning. Jadi di sini pertemuan pertama ini pendahuluan. Nanti saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu manajemen pemasaran. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas mengenai proses pemasaran, bagaimana proses pemasaran itu berlangsung. Kemudian di pertemuan ketiga ini strategi pemasaran. Pertemuan keempat kita membahas analisis perilaku konsumen, ya. Kemudian juga perilaku pasar bisnis. Di pertemuan kelima kita membahas mengenai menganalisis industri dan pesaing. Kemudian di pertemuan ke-6 ada manajemen hubungan pelanggan. Di pertemuan ke-7 ada strategi diferensiasi. Ini mengenai ada pembahasan mengenai Daudi produk juga, produk life cycle. Jadi produk itu ada fasenya, ada 4 fase. Nanti kita belajar apa saja itu fasenya. Kemudian di pertemuan 8 ini kita merancang strategi untuk pasar global. Di pertemuan ke-9 kita merancang program pemasaran, mengelola ini produk dan merek. Kemudian di pertemuan 10 kita merancang dan mengelola bisnis jasa. Jadi di pemasaran itu ada pemasaran untuk produk berupa barang dan jasa. Kemudian di tahun 11 kita membahas mengenai merancang strategi dan penetapan harga. Kemudian di pertemuan 12 kita
materinya mengenai mengelola saluran pemasaran, mengelola penjualan eceran grosir dan sistem distribusi fisik. Di pertemuan 13, materinya kita mengenai mengelola komunikasi pemasaran, mengelola periklanan, promosi penjualan dan produk MSM, mengelola pemasaran langsung. Dan pertemuan ke-14 mengelola seluruh usaha pemasaran. Jadi di sini 14 kali pertemuan ditambah UTS luas. Untuk UTS sendiri itu materinya dari pertemuan 1 sampai ke-7. Sedangkan untuk UAS itu materinya dari pertemuan 1 sampai ke-14. Nah, di sini untuk perbedaan kelas, saya harapkan keaktifan dan ada interaktif dari mahasiswa. Jadi agar kelas kita bisa hidup. Untuk kontrak kuliahnya dulu, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau protes mungkin? Halo, mana ini suaranya, mahasiswa? Halo, ketua kelasnya siapa ini, ketua kelasnya? Bisa didengar suara saya? Assalamualaikum. Iya Pak, mohon maaf Pak, mungkin ini anak-anak lagi OTW pulang Pak, jadi nggak ada yang banyak yang merespon Pak. Oh gitu. Ini Iya Pak, posisi di mana? Di kampus atau di rumah ini? ini masih di kantor, ada yang masih di kerjaan juga Pak. Oh gitu. Iya, iya. Iya, Ya udah, didengarin saja kalau gitu ya. iya baik Pak. Ya, jadi untuk pengantar saja dulu ya. Eh, untuk materi manajemen pemasaran. Jadi di sini pengertian apa itu sebetulnya marketing pemasaran. Sebetulnya kalian untuk manajemen sendiri pengertian manajemen sudah dibahas ya di dasar manajemen. Jadi untuk pengertian manajemen sendiri saya sudah tidak membahas lagi ya. Mungkin saya ulas sedikit aja, tapi tidak terlalu mendalam proses manajemen seperti apa. Untuk manajemen sendiri pengertiannya sebetulnya proses perencanaan, planning, organizing, organisasi, evaluating, dan controlling, pengawasan terhadap semua anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada gunanya untuk mencapai tujuan perusahaan itu meningkatkan di manajemen. Sekarang ini sudah di perdalam lagi mengenai manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, sebenarnya ada juga manajemen produksi. Jadi karena kita konsentrasinya ada di prodi kita konsentrasi manajemen pemasaran, keuangan, dan SDM. Jadi untuk pengantar ini kita hanya di manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Oke, jadi konsentrasi kita ada di 3, ya ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Apa itu pemasaran? Ya. Jadi sebelumnya untuk mata kuliah ini saya menggunakan ya. Jadi usahakan kalau kalian ingin berdalam di konsentrasi, paling tidak kalian punya buku acuan, memegang buku acuan. Jadi nanti di semester depan kemungkinan kalian akan dibagi ke konsentrasi yang kalian pilih, bisa masuk ke konsentrasi keuangan, konsentrasi pemasaran, dan konsentrasi sumber daya manusia. Nah, apabila kalian nanti di pemasaran, paling tidak kalian harus membukai bukunya, referensinya. Pertama, saya menggunakan bukunya Kotler, Kotler. Ya. Ada lagi, sebetulnya ada beberapa buku referensi manajemen pemasaran, tapi utama saya menggunakan yang Kotler. Nah, sebetulnya apa itu pemasaran? Kita sebetulnya dari
kegiatan kita sehari-hari itu dipenuhi sebenarnya dengan kegiatan pemasaran ini sebetulnya. Jadi pemasaran menurut Phil Kotler sebenarnya marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. Jadi di sini marketing adalah proses sosial dan proses manajerial, di mana setiap individu-individu dan kelompok-kelompok dia mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai dengan lainnya. Ya. Jadi di sini sebetulnya konsep dasar marketing itu bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan di sini. Ya. Jadi mendapatkan kebutuhan dan keinginan. Ya karena di sini sebetulnya marketer ini berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kebutuhan dan keinginannya. Nah di sini jadi sebagai kalau tadi manajemen sebagai proses sosial dan manajerial, nah di sini ada penjelasan lagi mengenai manajemen pemasaran sebagai proses sosial dan sebagai proses manajerial. Jadi penjelasannya ya. Jadi kalau manajemen pemasaran sebagai proses sosial berarti di sini manajemen adalah proses sosial yang dengan proses itu seseorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Jadi ada dua kata kunci di sini ya. Butuh dan ingin ya. Kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini sebetulnya dasar dari manajemen ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang nanti saya jelaskan juga untuk konsep pemasaran secara keseluruhan. Jadi di sini sekali lagi untuk manajemen pemasaran sebagai proses sosial berarti di sini manajemen pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu seorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan creating tadi ya, menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan exchanging apa yang ditukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Jadi inti dari pemasaran sebetulnya ada di pertukaran ini. Ya. Jadi inti pemasaran adalah pertukaran. Sedangkan manajemen pemasaran sebagai proses manajerial, di sini pengertiannya berarti manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi dan penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Kalau pengertian dari manajemen sebagai proses manajerial. Kembali lagi di sini pengertian marketing adalah pemasaran adalah proses sosial dan manajerial. Jadi tadi penjelasannya ya. Apabila manajemen pemasaran sebagai proses sosial dan sebagai proses manajerial. Sekarang ruang lingkupnya apa di pemasaran? Jadi ruang lingkupnya terutama ada di pertukaran dan transaksi. Jadi inti sekali lagi inti dari pemasaran di sini adalah pertukaran. Tolong ukur pertukaran itu apa? Tolong ukurnya adalah transaksi. Ya. Transaksi ada di pasar. Ya. Nah di sini untuk ruang lingkup pemasaran, ya pertukaran dan transaksi. Jadi di sini untuk pengertian pertukaran dan transaksi. Jadi kita membahas sedikit untuk ruang lingkup pemasaran yang akan kita bahas di sini. Ya untuk pengertian pertukaran dan transaksi di sini. Jadi konsep inti marketing itu adalah proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Jadi harus ada pertukaran di sini. Ya, dengan kondisi bahwa pertukaran itu ada 5 kondisi yang dipenuhi. Yang pertama terdapat paling tidak ada 2 pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, setiap pihak ini mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produk. Yang keempat, kondisinya dalam pertukaran itu setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran pihak lain. Jadi ada saling. Kemudian yang kelima ada saling kepercayaan bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat dan diinginkan. Jadi itu kondisi pertukaran. Pertukaran sendiri itu merupakan proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kemudian tolak ukur dari pertukaran itu adalah transaksi. Pengertian transaksi adalah kesepakatan yang dicapai
antara kedua belah pihak dalam melakukan pertukaran setelah melalui proses negosiasi. Jadi di sini transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. Transaksi ini dapat berupa transaksi moneter maupun transaksi barter. Kalau barter berarti pertukaran antara barang dan barang. Ya. Kalau moneter berarti ada barang, ada uang, ya, ada nilai tukarnya. Pak, permisi. Ya, Pak, ini silakan. teman-teman ada yang belum bisa masuk ke Zoom, Oh, sorry, soalnya sorry. belum di ACC. Oke, oke. Ini kelasnya Mida ya? Iya, Pak, kelasnya Mida. Nah, untuk pengertian pasar di sini, ya, ini ada beberapa pengertian sebetulnya. Untuk pasar ini banyak didefinisikan antara lain. Pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk pertukaran barang. Nah, di sini sebetulnya pasar sudah berkembang, bukan hanya tempat fisik, tapi bisa juga pasar ini pasar maya ya, online ya. Jadi uh, tidak ada tempatnya apa dalam transaksi itu melalui online. Jadi sebetulnya ada juga sekarang pasarnya lebih berkembang pasar maya ya. Kemudian ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk tertentu. Jadi untuk pasar maya, penjualan secara online itu tempat pembeli dan penjualan melakukan transaksi secara online. Ya. Kalau yang pasar yang tradisional kita lihat tuh ada pasar di pasar ya, ada bentuknya, ada orang menjual buah dan sebagainya. Tapi sekarang sudah era digital, jadi untuk pemasarannya ada pemasaran secara online atau apa namanya digital pemasaran secara digital. Nah, konsep pemasaran ini sebetulnya saat muncul pada pertengahan tahun 50-an. Pada saat itu perusahaan hanya menjalankan pemasaran cukup dengan dua kata saja sebetulnya waktu itu, buat dan jual. Jadi dalam hal ini eh, marketer atau pemasar ini belum menempatkan apa namanya konsumen itu di tempat yang tertinggi. Jadi ini akan berubah konsep ini di era sekarang modern. Ya. Jadi era sekarang ini marketer atau pemasar lebih mementingkan kebutuhan konsumen itu apa, ya keinginan konsumen itu apa. Itu ditempatkan yang paling tertinggi. Jadi konsumen ditempatkan pada posisi tertinggi kalau era sekarang. Jadi konsep pemasaran muncul pada pertengahan 50-an ini. Zaman itu perusahaan belum menjalankan pemasaran, hanya menjalankan dengan cukup dua kata saya buat dan jual. Jadi ini barang yang bisa saya buat, ini yang saya jual. Jadi saat itu produk apapun yang dibuat pelanggan akan beli. Ya. Jadi konsep ini sudah berubah di era modern. Jadi untuk konsep buat dan jual pada kondisi saat sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi. Ya, paling tidak ada pergeseran filosofis dari kata buat dan jual menjadi pahami dan tanggapi. Jadi pahami dan tanggapi apa kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi itu yang penting ya. Jadi dua kata itu kebutuhan konsumen, nah itu yang sekarang paling diperhatikan oleh pemasar modern. Konsep pemasaran saat ini adalah kuncinya perusahaan harus menjadi lebih efektif dibanding para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan memperkenalkan atau mengkomunikasikan nilai value pelanggan ke pasar yang sudah dimilikinya, ke pasar sasaran. Nah, di sini konsep marketing yang inti atau ada 5 di sini. Jadi ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sebentar saya ambil dulu, ganti dulu materinya. Saya jelaskan dulu supaya kalian lebih paham.
Nah, ini ada konsep pemasaran supaya kalian lebih paham. Untuk materinya apa bisa dilihat? Halo, Bisa, Pak. bisa Pak ya? Nah, ini konsep pemasaran saya jelaskan dulu ya, biar nanti kita penjelasan ke berikutnya kalian lebih bisa memahami. Jadi di atas ini ada konsep pemasaran, yang bawahnya ada analisis pemasaran. Nah, untuk jadi marketer yang handal atau yang baik, kalian harus memahami konsep ini. Ya, jadi nanti kalian paling tidak di semester-semester atas sudah di luar kepala konsep pemasaran dan analisis pemasaran. Jadi ada hubungan antara konsep pemasaran dan analisis pemasaran. Jadi dalam konsep pemasaran, bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, kebutuhan itu apa? Itu sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir. Contohnya apa? Sejak kita lahir kita haus, berarti kita butuh apa? Minum. Sejak lahir kita lapar, berarti kita butuh makan. Sejak lahir kita bisa kulit kita dingin, berarti butuh pakaian. Nah, itu kebutuhan. Jadi kebutuhan ini sudah ada sejak kita lahir. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak kita lahir. Nah, kemudian karena faktor lingkungan, muncul keinginan. Keinginan itu apa? Keinginan itu merupakan kebutuhan yang disebabkan faktor lingkungan. Ya. Lingkungan itu bisa berupa faktor demografi, faktor geografi, faktor sosial, faktor individu, dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya semua orang memang butuh makan. Kalau makan memang dari sononya ya, sudah kita dari lahir sudah butuh makan karena lapar. Tapi dalam perkembangannya mungkin ada dalam sosial, dalam lingkungan, ini ada orang yang kelas sosialnya tinggi, dia butuh makan, butuh beras, berasnya kelas yang baik misalnya. Kalau yang kelas sosial yang rendah, menengah bawah mungkin berasnya beras yang sederhana saja, yang sedang, yang standar saja. Nah, itu contoh ya dari kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang dirasa kurang sejak lahir, sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang dirasa yang disebabkan karena faktor lingkungan. Kemudian ada sisi permintaan. Permintaan merupakan keinginan yang disertai daya beli. Jadi kalau konsumen ada daya beli, berarti akan muncul permintaan di sini. Nah, ini konsep-konsep pemasaran ini harus kalian pahami. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, diciptakanlah suatu produk creating, ya. Diciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tadi. Nah, produk ini harus ada nilainya. Ya. Jadi nilai ini merupakan kemampuan produk dalam memuaskan konsumen sehubungan dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, inti dari pemasaran adalah pertukaran tadi saya sebutkan. Jadi ini kata-kata ini harus kalian pahami. Jadi pemasaran pertukaran. Kalau ukur perputaran tadi apa? Ukurnya adalah transaksi. Ya. Transaksi akan terjadi di pasar. Jadi pasar sekarang bisa pasar yang nyata dan pasar yang secara online atau pasar maya sekarang. Ya. Ini kalau pasar secara online berarti pangsa pasar itu bisa kalian jangkau lebih luas ya, dibanding ke pasar konvensional, dibanding dengan pangsa pasar konvensional misalnya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan ini harus dianalisis dalam pemasaran. Kita menganukannya di analisis lingkungan. Ya. Jadi lingkungan ini ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Ya. Kemudian untuk mengetahui berapa besar permintaan, nah ini harus dilakukan dalam analisa perilaku konsumen. Nah, nanti ada mata kuliah perilaku konsumen ya, di semester 6 kalau tidak salah. Nah, untuk agar produk ini bernilai, harus kita lakukan segmentasi di sini. Ya. Jadi perilaku konsumen ini heterogen sifatnya, banyak sekali macam-macam. Ya. Nanti kalau sudah putus bisa masuk lagi ya di password yang sama tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi perilaku konsumen ini sifatnya heterogen sifatnya. Jadi macam-macam. Nah, untuk agar produk ini bernilai, maka
harus kita segmen perilaku konsumen ini agar menjadi homogen, agar kebutuhannya masih kita kelompokkan menjadi kebutuhan yang sama. Misalnya segmen A kebutuhannya ini, segmen B kebutuhannya ini. Kita homogenkan. Ya. Jadi segmentasi ini pengelompokan dari perilaku konsumen. Nah, setelah kita segmen, kita target pasar, kita tentukan targetnya apa. Mana yang akan kita pilih dari segmen ini. Ya, segmen ini sudah pengelompokan, sedangkan perilaku konsumen ini heterogen. Di segmen ini setelah kita kelompokkan, diharapkan setiap segmen ini menjadi homogen, kebutuhannya sama semua. Nah, setelah itu kita target ya. Mana pasar yang akan kita bidik, misalnya di sini untuk faktor demografi misalnya dari usia, ya, ada usia balita, usia anak-anak, usia remaja dan sebagainya. Nah, kita ingin menjual pakaian misalnya, kita bidik di sini pakaian yang anak-anak, pakaian balita, pakaian dewasa, atau pakaian orang tua. Sebenarnya semua segmen bisa kita masuki, tapi nanti kurang efektif dalam pemasarannya. Ya. Agar menjadi efektif, perilaku konsumen harus kita segmen. Nah, setelah itu kita target segmen mana yang kita mau masuki di sini. Ya. Agar lebih berani lagi, maka harus kita target mana pasar akan kita ambil atau kita masuki atau kita tuju. Nah, setelah kita lakukan ke pasar, kita tempatkan produk ini pada image-nya pemikiran di konsumen. Jadi ada penempatan produk atau produk positioning. Jadi contohnya di sini misalnya, jadi dalam penempatan produk ini kita apa keunggulan dari produk kita. Nah, ini kita tanamkan di benak konsumen, ya penempatan produk. Maksudnya kita tanamkan di pemikiran konsumen di sini, benak konsumen. Produk apa perbedaan produk kita dibanding produk lain? Apa keunggulan produk kita dibanding produk lain? Misalnya contohnya untuk pasta gigi ya, untuk ada close up, ada Pepsodent misalnya. Nah, keunggulan Pepsodent apa? Marketernya sudah mendapatkan positif produk Pepsodent ini sebagai pasta gigi yang untuk mencegah lubang atau membuat gigi putih. Ya. Itu keunggulannya. Perbedaannya dengan close up. Kalau close up misalnya di sini keunggulannya membuat nafas segar dan sebagainya, ceria dan sebagainya. Nah, itu penempatan produk ya. Nah, untuk melakukan penempatan produk ini sudah muncul iklan sebetulnya di sini. Nanti kita pelajari iklan itu seperti apa. Nah, untuk agar terjadi pertukaran, karena di pemasaran ada pertukaran, kita harus melakukan strategi. Jadi strategi ini kita gunakan agar terjadi pertukaran. Ya. Nah, untuk bisa masuk pasar, kita harus menggunakan taktik. Jadi transaksi pertukaran atau ukurnya tadi adalah transaksi terjadi di pasar. Nah, agar produk kita bisa masuk pasar, kita gunakan taktik. Taktik ini ada macam-macam. Jadi untuk produk berupa barang ada 4P namanya taktik. Ada price, product, place, dan promotion. Itu taktik. Kalau taktik ini jadi untuk masuk pasar bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan strategi ini sifatnya jangka panjang. Bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan taktik ini bisa berubah sewaktu-waktu. Dilihat kondisi pasarnya. Ya, misalnya perlu perubahan harga, nah harganya langsung diubah. Price-nya untuk price-nya harganya bisa diubah. Jadi taktik ini sifatnya jangka pendek ya, atau bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk produk berupa barang tadi ada 4P taktiknya, price, product, promotion, dan place. Untuk produk berupa jasa kita tambahkan 3P lagi. Selain 4P tadi kita tambahkan 3P yaitu people, process, dan physical evidence. Jadi people artinya dalam jasa berarti ada yang melakukan kegiatan itu orang berarti ya. Kalau sedangkan dalam produk berupa barang kita tidak melihat siapa yang membuat, yang penting produknya kualitasnya baik. Sedangkan dalam jasa berarti yang melaksanakan adalah orang ya, jasa ya. Itu berarti ada taktiknya di situ ada people, kemudian ada proses. Proses itu merupakan proses dari awal sampai akhir ya. Contohnya juga untuk pelayanan dari awal sampai akhir. Kemudian ada physical evidence. Jadi bentuk bangunannya seperti apa. Jadi kalau kalian misalnya mau sekolah ya,
atau kuliah, kalian pasti melihat bentuk bangunannya, baik atau tidak. Kalau jelek mungkin kalian akan pindah ke tempat lain. Nah, ini hubungannya antara konsep pemasaran dengan analisis pemasaran ini saling terkait. Sampai sini dulu ada yang bertanyakan. Jadi konsep ini dulu yang kalian pahami, baru kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Halo? Mana suaranya? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Sudah agak memahami ya? Oke, kalau tidak pertanyaan, saya lanjut ke bab yang tadi ya. Sebentar, saya ganti dulu. Jadi saya lanjut ke pertemuan yang kedua bisa ya? Halo, Assalamualaikum. Bisa, Pak. Iya, saya lanjut. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini saya lanjut ke pertemuan kedua. Jadi tadi konsep pemasaran sudah saya jelaskan. Jadi kita masuk penjelasan yang berikutnya. Jadi saya ngebut dan jadi saya gabung untuk kontrak kuliah dan pertemuan kedua. Pak, maaf, ada yang mau gabung lagi katanya. Oh, mau gabung ya? Oke. Saya update dulu. Nah, jadi nanti di semester keempat kalian akan sekali lagi akan dilakukan konsentrasi ya. Jadi kalian akan berminat di mana? Di konsentrasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, atau manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sebenarnya ada lagi satu manajemen produksi, cuma kita konsentrasinya di tiga yang tadi. Nah, sekali lagi untuk konsep marketing inti ya. Jadi konsep marketing adalah di sini adanya kebutuhan tadi ya. Kemudian ada keinginan dan ada permintaan. Jadi sekali lagi kebutuhan itu apa? Needs adalah atau kebutuhan adalah sesuatu dirasa kurang sejak lahir. Sedangkan keinginan wants adalah kebutuhan yang disebabkan karena faktor lingkungan. Sedangkan permintaan adalah keinginan misalnya daya beli. Jadi nanti dalam memasang produk harga harus kalian perhatikan, harus kalian perhatikan juga untuk daya beli masyarakat. Ya. Kemudian di sini inti konsep pemasaran yang kedua adalah ada produk dan service atau jadi produk itu berupa barang atau bentuknya ya bisa barang